Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 6. Anak-anak ibu, pada pembelajaran sebelumnya, yaitu di pembelajaran 4, kalian semua sudah membaca paragraf yang berisi cerita tentang cinta produksi Indonesia. Dan pada materi hari ini, kita akan mempelajari contoh, bukan contoh, manfaat, dan definisi dari cinta produk Indonesia yang pada akhirnya kita buat ke dalam bentuk diagram berikut ini. Yang pertama adalah contoh cinta produk Indonesia, membeli produk dalam negeri. Yang kedua, menggunakan produk buatan Indonesia. Yang ketiga, menganggap kualitas produk lokal tidak kalah dengan produk luar negeri. Selanjutnya, yang merupakan bukan contoh cinta produk Indonesia adalah yang pertama, memilih produk dari luar negeri. Seharusnya kita memilih barang yang produknya dari dalam negeri, anak-anak. Selanjutnya, melakukan impor barang, ya. Seharusnya kita ini melakukannya ekspor barang, bukan mendatangkan barang luar ke Indonesia. Yang terakhir, meremehkan kualitas produk lokal. Jadi kita harus menghargai produk lokal atau produk dari negara kita sendiri. Selanjutnya, manfaat cinta produk Indonesia itu yang pertama adalah membuat ekonomi Indonesia tetap stabil bahkan meningkat. Nomor dua, membuat usaha-usaha dalam negeri berkembang. Lalu, lapangan pekerjaan semakin luas dan mengembangkan kreativitas para pengrajin dalam negeri. Terakhir, definisinya adalah cinta produk Indonesia merupakan upaya untuk menjunjung tinggi produk Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas anak bangsa. Oke anak-anak, sekarang bisa kamu tuliskan jawabannya ke dalam diagram berikut dan tulislah dengan yang rapi. Anak-anak ibu, cermati kembali teks eksplanasi pada pembelajaran 1. Temukan informasi-informasi penting dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Kemudian, tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam bentuk gambar berseri berikut ini. Nah, bacaan teks ini ada pada di pembelajaran 1 ya anak-anak. Judulnya pada halaman 1 itu adalah Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Pada halaman 2 itu merupakan pernyataan umum ya, tapi dia di paragraf pertama, yaitu Teknik Elektro FTUI meluncurkan solar akademi pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Pada halaman ketiga itu merupakan deret penjelas terdapat pada paragraf kedua. Nah, isinya adalah sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya.
Karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil, seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Di halaman keempat itu berisi simpulan dan pendapat penulis, dan terdapat pada paragraf ketiga, yaitu pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi di era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Kamu dapat membuat ilustrasi gambar sesuai dengan isi informasi pada setiap halamannya. Kamu dapat menggunakan lembar kertas lain sehingga tulisanmu dapat dipajang di kelas. Sekarang, mari kita jawab evaluasi di buku siswa halaman 133 sampai 136. Pertanyaan nomor 1, jelaskan makna dari berpikir global, bertindak lokal, dan berikan contohnya. Jawabannya, berpikir global, bertindak lokal adalah bersikap terbuka terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di seluruh dunia, namun masih menjunjung tinggi budaya sendiri dibanding budaya asing. Contohnya adalah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di seluruh dunia, namun tidak sampai mengikuti kebiasaan-kebiasaan asing yang negatif. Nomor 2, gambarkan dan jelaskan proses panel listrik tenaga surya. Jawabannya, nah, seperti ini kira-kira gambarnya anak-anak. Cahaya matahari mengenai panel surya yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Lalu, listrik akan mengalir menuju controller untuk diatur tegangannya. Setelah tegangannya diatur, listrik kemudian disimpan pada baterai. Saat listrik digunakan, listrik akan mengalir menuju inverter dahulu untuk dinaikkan tegangannya. Akhirnya, listrik dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik. Pertanyaan nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS? Tuliskan dalam bentuk teks eksplanasi sederhana. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Jawabannya, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS merupakan pembangkit yang mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Pembangkit listrik jenis ini terdiri dari panel-panel yang disusun secara horizontal untuk menangkap cahaya matahari. Bahan dari panel-panel tersebut merupakan bahan yang termasuk semikonduktor, yaitu silikon. Berdasarkan muatannya, silikon dibagi menjadi dua, yaitu tipe P dengan muatan positif dan tipe N dengan muatan negatif. Umumnya, setiap panel tersusun dari dua lapisan silikon tersebut. Dalam prosesnya, awalnya cahaya matahari ditangkap oleh panel-panel surya ketika panel-panel surya terkena panas dari cahaya matahari. Lapisan tipe P akan terhubung dengan lapisan tipe N. Pada dasarnya, bahan semikonduktor dapat menghantarkan listrik ketika terkena panas. Karena hubungan tersebut membuat muatan negatif pada lapisan tipe N mengalir menuju muatan positif pada lapisan tipe N, sehingga membentuk medan listrik. Sebelum disimpan di baterai, listrik akan mengalir menuju controller untuk diatur tegangannya. Listrik yang tersimpan dalam baterai akan dinaikkan dahulu oleh inverter agar bisa digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dapat dijadikan solusi untuk mengurangi dampak pemanasan global. Cahaya matahari yang dimanfaatkan PLTS merupakan energi yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi dan tersedia tanpa batas.
Kelebihan ini harus dimanfaatkan secara optimal, mengingat juga Indonesia merupakan negara tropis yang disinari matahari sepanjang hari. Nomor 4, mencintai produk dalam negeri adalah merupakan sikap cinta tanah air. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, setuju, karena salah satu cita-cita bangsa adalah memajukan kesejahteraan umum. Dengan mencintai dan membeli produk sendiri, maka kita meningkatkan ekonomi para pemilik usaha dalam negeri yang juga berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan mereka. Sehingga hal tersebut termasuk salah satu sikap cinta tanah air. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.